Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nancy Sifahayati di sini. Anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 4 Bandung. Kali ini kita akan mempelajari tentang posting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, pertemuan berikutnya setelah posting buku besar kita akan mempelajari apa itu neraca saldo. Oke, sebelum ke materi, ya, Ibu akan mengingatkan di KD 3.2 kita mempelajari tentang akuntansi perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Ya, kalau kita analisis bahwa akuntansi perusahaan jasa ini sebetulnya tidak serumit di dalam akuntansi perusahaan dagang. KD yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.3. Anak-anakku harus bisa menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang mana KD 3.4-nya itu adalah membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang Ibu harapkan anak-anakku bisa menjelaskan apa itu pengertian posting jurnal umum ke dalam buku besar. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasi langkah-langkah posting. Kemudian kalian melakukan proses pemindah bukuan posting tersebut. Dan yang keempat, kalian bisa mempresentasikan praktek pemindah bukuan atau posting. Ya, anak-anakku yang Ibu cintai, nah, siklus akuntansi perusahaan jasa ini di awal sudah kita pelajari bahwa ada 3 tahapan di dalam akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, kemudian yang kedua tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Nah, kita masih mempelajari pada tahap pencatatan, yang mana tahap pencatatan ini terdiri dari bukti transaksi yang sudah kita bahas kemarin, kemudian jurnal umum juga sudah kita bahas. Nah, sekarang nih kita memposting ke dalam buku besar. Jadi tahap pencatatan di dalam tahap yang ketiga yang akan kita pelajari kali ini, ya. Nanti untuk tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan nanti kita bahas setelah selesai pembahasan posting jurnal umum ke dalam buku besar ini. Ya, anak-anakku, kalau kita bisa gambarkan ya bahwa siklus akuntansi pada tahap pencatatan di perusahaan jasa ini, di sini anak-anakku bisa melihat di dalam tabelnya, ya, yang mana ada sumber pencatatan di situ, kemudian analisis bukti transaksi, kemudian jurnal umum yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita langsung ke buku besar. Nah, sebelum kita pelajari buku besar, yuk kita bahas dulu pertemuan yang sudah kita lakukan kemarin. Jurnal umum yang sudah kalian pelajari di pertemuan kemarin, ya Ibu akan kupas sedikit gitu ya. Kalau kita kaji pengertiannya, itu jurnal itu adalah pencatatan tentang debit dan kredit yang secara kronologis dari transaksi keuangan, beserta ada penjelasannya, ya. Kemudian jurnal juga disebut dengan buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Nah, jurnal umum juga disebut sebagai pencatatan dari bukti-bukti transaksi ke dalam buku catatan sementara atau buku harian secara kronologis dan sistematis. Semua transaksi yang terjadi itu harus dicatat di dalam jurnal pada hari itu juga. Jadi nggak boleh ditunda-tunda, ya, karena pada saat dipindahkan di situ saat itu harus update, ya. Maka dengan demikian jurnal itu memberikan gambaran secara kronologis berdasarkan urutan waktu dari seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, fungsi jurnal, ya, tadi kan disebutkan harus ada kronologisnya, kemudian harus ada tahap pencatatannya. Makanya fungsi jurnal itu ada fungsi mencatat, kemudian ada fungsi historis, kemudian ada fungsi analisis, dan ada fungsi instruksif, serta ada fungsi informatif. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah ledger. Apa sih buku besar itu? Kenapa disebut buku besar? Ya, kalian bayangkan kan kalau yang namanya besar itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita analisis dari pengertiannya, apa sih buku besar itu? Nah, kalau di sini di dalam akuntansi
Ada kumpulan rekening yang saling berhubungan. Nah, inilah yang merupakan satu kesatuan yang disebut dengan ledger. Jadi buku besar itu adalah, bisa jadi pengertiannya itu adalah kumpulan dari rekening-rekening yang saling berhubungan, yang merupakan satu kesatuan. Juga buku besar itu menampung ringkasan data yang dikelompokkan dari jurnal, ya. Nah, karena buku besar itu merupakan catatan akuntansi terakhir, hingga disebut Book of Final Entry, ya. Jadi fungsinya buku besar ini sebagai tempat mencatat perubahan aktiva atau harta, perubahan kewajiban atau utang, perubahan modal, perubahan pendapatan dan beban sebagai akibat adanya perubahan transaksi keuangan. Nah, proses pemindah bukuan catatan dari jurnal yang telah dibuat oleh anak-anakku kemarin kan kalian sudah membuat jurnal, ya. Nah, inilah yang disebut dengan posting. Jadi proses pemostingan dari jurnal umum ke dalam buku besar yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini, ya. Oke, anak-anakku. Kita lihat di sini ada bentuk umum buku besar. Bentuk umum buku besar ini ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini sama dengan kolom tanggal yang ada di dalam jurnal umum. Biasanya garisnya dibagi dua, ya. Itu nomor 1 itu kolom tanggal itu untuk mencatat tanggal kejadian transaksi. Ingat, yang namanya pencatatan tanggal itu harus berurutan, kronologis, ya, karena ada fungsi historis di situ. Kemudian yang kedua, ini adalah kolom keterangan. Kolom keterangan di dalam buku besar ini untuk mencatat nama akun yang didebit ataupun yang dikredit. Kolom keterangan boleh juga dikosongkan, ya, karena apa? Sudah ada datanya di dalam jurnal umum. Kemudian kolom referensi. Nah, kolom yang ketiga itu kolom referensi. Kolom referensi ini digunakan untuk menentukan dari mana jurnal tersebut berasal. Nah, jadi misalnya jurnal umum halaman 1, nanti kolom referensinya ditulis JU1, ya. Kemudian kalau dari jurnal umum halaman 2, berarti ditulisnya JU2. Kemudian yang keempat ada kolom debit. Kolom debit ini adalah atau kolom kredit diisi itu dengan nilai nominal akun yang didebit ataupun akun yang dikredit sesuai yang dicatat di dalam jurnal umum tersebut. Jadi kalau yang nomor 4 itu kode debit dan kredit. Nah, yang terakhir kolom saldo. Kolom saldo ini ada kolom saldo itu ada dua bagian, yaitu debit dan kredit. Diisi untuk apa? Yang ini diisi untuk saldo atau jumlah sesuai dengan saldo normal masing-masing akun. Ya, anak-anakku, di sini proses pemindahannya yang akan kita pelajari. Di sini bagaimana sih cara posting jurnal umum ke dalam buku besar? Langkah yang pertama, tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Nah, itu jadi tanggal yang pertama sekali dipindahkan dari jurnal umum diposting ke dalam buku besar. Kemudian yang kedua, halaman jurnal itu dipindahkan pada kolom referensi. Tadi yang kolom ketiga yang ibu bilang, ya. Jadi halaman jurnal dipindah ke kolom referensi buku besar dengan menuliskan JU. JU itu singkatan dari jurnal umum. JU1 itu artinya jurnal umum halaman 1, kolom referensi itu, ya. Kemudian JU2 berarti jurnal umum halaman 2. Kemudian yang ketiga, jumlah pada jurnal dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Jadi kalau jumlah debit maka dicatat di sebelah debit di buku besarnya. Kalau jumlah kredit di jurnal tersebut maka ditempatkan di kredit di dalam buku besar tadi. Nah, kemudian kolom referensi di jurnal. Nah, setelah diposting nih prosesnya di jurnal kan ada kolom referensi tuh. Maka kolom referensi di dalam jurnal umum itu harus diisi dengan nomor rekening buku besar yang digunakan. Nah, kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Anak-anakku bisa melihat di sini mekanisme posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Ini jurnal umum pada tanggal 1 Juni, ya. Kalian bisa melihat tanggal 1 Juni ini akun kas, ya, akun kas. Nah, ini buku besarnya. Buku besar kas nih, kolom buku besar itu tanggal, kemudian keterangan referensi debit, kredit, saldo. Nah, maka
buku besar kas tanggal 1. Nah, ini tadi langkah yang pertama. Pindahkan tanggal 1 ke dalam buku besar di sini, ya. Kemudian di sini ada akun modal. Akun modal ini juga dipindahkan ke buku besar modal, ya. Tanggalnya masih tetap tanggal 1 di sini, ya. Kemudian itu langkah yang pertama. Pindahkan tanggalnya. Buku besar kas, kemudian buku besar modal. Kemudian keterangan itu boleh dikosongkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini untuk kas, ya, kas, sebentar Ibu hapus dulu, ya, oke. Nah, untuk kas, ini kan kas di dalam jurnal umum, adanya di sebelah debit. Maka kita pindahkan, ya, kas tersebut jurnal di sini di sebelah debitnya adalah sebesar 10 juta rupiah. Sebelumnya ini di kolom referensi jurnal umum halaman 1 ini kalian dipindahkan dari jurnal umum halaman 1 ini, ya. Nah, itu proses pemindahannya. Saldonya untuk kas maka dicatat di sebelah debit karena di sini adanya di sebelah debit. Kemudian akun yang kedua ini akun modal. Akun modal dicatat khusus ke dalam buku besar modal. Kemudian sama, ini jurnal umum halaman 1. Kemudian adanya di sebelah kredit, ya. Setelah dicatat di sebelah kredit maka saldonya pun akan ada di sebelah kredit. Nah, ini langkah-langkah di dalam kalian membuat posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi ingat, untuk jurnal umum itu kan terdiri dari beberapa akun, ya. Tapi kalau buku besar itu satu buku satu akun. Makanya disebut dengan buku besar, ya. Sudah paham kalian anak-anakku? Ya. Nah, kita lihat contoh di sini, anak-anakku. Kita lihat contoh ada jurnal umum di sini, jurnal umum namanya Bengkel Panjul, ya. Bengkel Panjul, jurnal umumnya periode Juni 2020. Ya, transaksi yang terjadi pada tanggal 1 di sini kas terhadap modal. Kas di sebelah debit besarnya 15 juta, kemudian modal di sebelah kredit sebesar 15 juta. Kita coba posting. Tadi langkah yang pertama, ya, kalian pindahkan dulu. Nah, ini akun buku besar kas. Kemudian di sini adalah kode akunnya 101. Kemudian di sini pada kolom tanggal 1 ini hasil dari jurnal umum yang tanggal 1, ya. Kode referensi ditulis karena ini jurnal umumnya halaman 1. Maka di sini adalah jurnal umum halaman 1, ada kas di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah. Maka saldonya juga ada di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian akun yang kedua ini masih tanggal 1 yaitu modal. Modal kita buat buku besarnya. Nah, ini modal buku besarnya. Kode modal itu adalah 301. Tanggal 1 ini, maaf ya, harusnya tanggal 1 nih, salah, Ibu salah, ini Ibu salah membuat, ini harusnya tanggal 1, jurnal umum halaman 1, kemudian di sebelah kredit besarnya 15 juta rupiah dan saldo sebesar 15 juta di sebelah kredit. Kemudian tanggal 2 kita pindahkan juga. Ini di sini tanggal 2, anak-anakku lihat di dalam jurnal umumnya kas di sebelah debit besarnya 25 juta rupiah. Maka tanggal 2 di dalam kas, di sini buku besar kas tanggal 2 di sebelah debit sebesar 25 juta rupiah. Nah, saldonya bukan 25 juta rupiah, ya. Kalian hanya tinggal menambahkan debit yang ada di atasnya. Tadi sudah ada kas kan 15 juta. Maka 15 juta ditambah 25 juta hasilnya adalah 40 juta rupiah. Nah, proses pemostingannya sudah selesai belum? Belum, karena di sini belum ada referensi ditulis jurnal umum halaman 1. Kemudian kode kasnya juga ditulis di sini referensinya 101. Nah, seperti itu, ya. Kemudian tanggal 2 juga ada transaksi utang. Selain uang yang masuk kan kas bertambah, kemudian utang bertambah. Utang di sebelah kredit besarnya 25 juta rupiah. Maka buku besarnya ada di bawah nih di tanggal 2. Di sebelah kredit utang
sebesar 25 juta rupiah, dan saldonya juga sama, utang sebesar 25 juta rupiah. Nah, seperti itu contoh dari pemostingan dari jurnal umum ke dalam buku besar ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham ya, bisa memahaminya. Nah, kalau sudah paham, nanti kalian bisa membuat mengerjakan sendiri latihannya ya. Nah, ini soal latihan di sini kalian bisa mengerjakan di rumah. Silahkan kapanpun kalian selesai mengerjakan, coba diposting hasil pekerjaannya ke dalam Google Classroom ya. Mungkin pertemuan kita cukupkan sekian ya. Nanti kalian bisa screenshot di sini soal latihannya ya. Kalian screenshot, kemudian kalian kerjakan di Google Classroom dan storekan pekerjaannya di Google Classroom ya. Mungkin pertemuan kita kali ini tentang pemostingan jurnal umum ke dalam buku besar begitu mudah. Tidak ada yang sulit pelajaran itu. Kalau kalian mau belajar, insya Allah akan bisa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.